Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1793 sampai tahun 1796. Ekspresi Zhao Yongping menjadi lebih buruk setelah kata-kata Qin Lan. Zhao Yongping belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, ini hanya meremehkan dirinya sendiri. Oke, aku sudah menyelesaikan apa yang ingin kukatakan, bisakah kamu minggir sekarang, aku baru saja lupa memberitahumu, pacarku akan segera datang menjemputku. Qin Lan terus berbicara setelah melihat Zhao Yongping terdiam. Pacarmu akan segera datang. Ekspresi wajah Zhao Yongping sedikit bersemangat, lalu dia berkata dengan tergesa-gesa, kalau begitu aku ingin melihat siapa pacarmu, dan aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing secara sehat dengannya. Saya menasihati Anda untuk tidak membacanya. Pacarku selalu memiliki temperamen yang buruk. Jika dia melihatmu melecehkanku, dia mungkin akan memukulmu. Qin Lan mengingatkannya dengan berpura-pura bersikap baik. Nona Qin, saya hanya ingin mentraktir Anda makan sekarang, ini bukan pelecehan sama sekali, dan... Zhao Yongping berhenti sejenak, lalu berkata dengan ringan, Di Yang Cheng, tidak ada yang berani menyentuh saya, Zhao Yongping, jadi Nona Qin, jangan khawatirkan aku. Benar, Tuan Zhao, siapa itu? Pacarmu tidak ingin hidup lagi, dan dia berani menyentuh Tuan Zhao. Konyol sekali, kamu mengira pacarmu adalah Gongsun Yuji. Semua orang di sekitar Zhao Yongping berteriak dengan jijik. Bahkan jika Gongsun Yuji berdiri di hadapanku hari ini, pacarku akan berani melawan. Qin Lan memandang kerumunan dan berkata dengan tenang. Hehe. Zhao Yongping tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, lalu berkata dengan suara rendah, Nona Qin, jika kamu mengatakan itu, maka aku semakin penasaran tentang siapa pacarmu. Sejak kamu ingin menunggu untuk bertemu dengannya, maka tunggu saja. Qin Lan melirik Zhao Yongping dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, semua orang yang hadir sepertinya sangat penasaran dengan pacar misterius Qin Lan, jadi mereka tidak berniat bubar, dan mereka semua berdiri di tempat dan menunggu untuk menyaksikan kesenangan itu. Semua orang menunggu hampir 5 atau 6 menit, dan sebuah mobil Audi hitam perlahan berhenti di gerbang Universitas Yangcheng. Harga pasaran mobil Audi ini paling banyak 4 hingga 5 juta yuan. Di Yangcheng, kota metropolitan yang penuh dengan orang kaya, sama sekali tidak dianggap sebagai mobil mewah, hanya bisa dianggap sebagai mobil biasa, jadi tidak ada yang namanya mobil ini. Berapa banyak perhatian orang yang tertarik. Setelah Fendi Zanders memarkir mobil, dia keluar dari mobil dan berjalan menuju posisi Qin Lan. Ketika Fendi Zanders melihat Zhao Yongping memegang bunga di depan Qin Lan, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Kamu bahkan memintaku untuk datang dan menggunakan dia sebagai perisai. Fendi Zanders bergumam sedikit tidak puas, tetapi tidak banyak bicara, dan berjalan tepat di depan Qin Lan. Sayang, kamu di sini. Qin Lan menunjukkan senyuman manis saat melihat Fendi Zanders. Sayang. Setelah mendengar alamat Qin Lan kepada Fendi Zanders, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Lagi pula, ketika Fendi Zanders turun dari mobil barusan, semua orang menganggap Fendi Zanders sebagai mahasiswa biasa Universitas Yangcheng, tetapi tidak ada yang mengira bahwa pemuda yang sangat biasa ini sebenarnya adalah pacar Qin Lan. Untuk sementara, semua orang merasa sedikit kecewa. Bagaimanapun, Qin Lan baru saja membual kepada Fendi Zanders, dan bahkan mengatakan bahwa orang seperti Zhao Yongping sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Fendi Zanders. Namun saat ini, jika keduanya dibandingkan satu sama lain, rasanya seperti langit dan bumi. Mobil Zhao Yongping berharga beberapa juta, dan dia berasal dari keluarga Zhao, belum lagi penampilannya. Meski penampilan Fendi Zanders lumayan, dia masih lebih buruk dari Zhao Yongping. Gabungkan kedua orang ini, tetapi siapapun yang memiliki mata normal harus dapat membedakan siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa Fendi Zanders memiliki semacam status yang bertentangan dengan surga. Tapi status seperti apa yang dimiliki seseorang yang mengendarai mobil seharga 4 hingga 5 juta yuan? Zhao Yongping juga sedang mengamati Fendi Zanders saat ini. Dia merasa Fendi Zanders tampak familiar baginya. Dia seharusnya melihat Fendi Zanders di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Fendi Zanders sudah mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia melihat situasi di sini, jadi dia tidak berbicara omong kosong sama sekali, berjalan langsung ke sisi Qin Lan, dan berkata dengan lembut kepada Qin Lan, kembalilah bersamaku. Sayang, orang ini terus-terusan menggangguku untuk mengajakku makan malam, kamu setuju atau tidak? Qin Lan sepertinya melakukannya dengan sengaja, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan hati-hati. Maukah kamu pergi makan malam? Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kalimat ini, lalu dia melihat Zhao Yongping dari atas ke bawah, dan berkata tanpa ekspresi, kamu ingin mengundang pacarku makan malam. Saat ini, Fendi Zanders bahkan tidak tahu bahwa Zhao Yongping berasal dari keluarga Zhao, dan dia tidak tahu tujuan sebenarnya Qin Lan memanggilnya ke sini, jadi dia berpikir bahwa Qin Lan hanya ingin dia menyelesaikan pelamar. Benar, aku ingin mentraktir Nona Qin makan malam. Zhao Yongping sama sekali tidak menganggap serius Fendi Zanders, dan menjawab dengan nada yang sangat arogan. Pergilah. Kamu belum memiliki kualifikasi. Jika kamu punya waktu, habiskan untuk gadis-gadis di sekolah ini.
Jangan perhatikan pacarku. Fendi Zanders sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Zhao Yongping sekarang, jadi nadanya sangat keras. Apa katamu? Zhao Yongping tidak menyangka Fendi Zanders begitu sombong. Aku menyuruhmu pergi, apa kamu tidak mengerti? Fendi Zanders mengulangi kalimat itu tanpa ekspresi, lalu menyeret Qin Lan pergi. Zhao Yongping secara naluriah membeku sesaat, lalu melangkah maju untuk menghentikan Fendi Zanders secara langsung, dan kemudian berkata dengan ekspresi muram, "Wah, tahukah kamu siapa saya? Beraninya kamu melepaskan saya." Zhao Yongping berasal dari keluarga Zhao. Dia telah tinggal di Yangcheng selama bertahun-tahun. Kemanapun dia pergi, dia dihormati. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Fendi Zanders, pukul dia. Begitu Zhao Yongping selesai berbicara, Qin Lan mengingatkan Fendi Zanders dengan suara rendah. Pukul dia. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit bingung, lalu dia berkata dengan suara rendah, bukankah terlalu sepele untuk melakukan sesuatu? Meskipun Fendi Zanders memiliki sikap yang keras, dia hanya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, dan dia tidak berniat untuk memukul siapapun sama sekali. Aku sudah bilang padamu untuk memukulnya, dan kamu memukulnya. Qin Lan berkata dengan suara rendah. Oke, kalau dia mengganggu lagi, aku akan melakukannya. Fendi Zanders tidak mengerti mengapa Qin Lan memintanya untuk memukul seseorang, tapi dia bisa merasakan bahwa Qin Lan tidak bercanda, jadi dia setuju. Nak, jika kamu putus dengan Nona Qin sekarang, aku mungkin akan melepaskanmu jika suasana hatiku sedang baik. Kalau tidak, aku akan memberitahumu bahwa masalah hari ini tidak akan pernah berakhir. Zhao Yongping memandang Fendi Zanders dan berteriak dengan penuh semangat. Apakah masalah ini sudah selesai hari ini? Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran, lalu menamparnya dengan backhand. Bab 1794. Ekspresi Zhao Yongping menjadi lebih buruk setelah kata-kata Qin Lan. Zhao Yongping belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, ini hanya meremehkan dirinya sendiri. Oke, aku sudah menyelesaikan apa yang ingin kukatakan, bisakah kamu minggir sekarang, aku baru saja lupa memberitahumu, pacarku akan segera datang menjemputku. Qin Lan terus berbicara setelah melihat Zhao Yongping terdiam. Pacarmu akan segera datang. Ekspresi wajah Zhao Yongping sedikit bersemangat, lalu dia berkata dengan tergesa-gesa, kalau begitu aku ingin melihat siapa pacarmu, dan aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing secara sehat dengannya. Saya menasihati Anda untuk tidak membacanya. Pacarku selalu memiliki temperamen yang buruk. Jika dia melihatmu melecehkanku, dia mungkin akan memukulmu. Qin Lan mengingatkannya dengan berpura-pura bersikap baik. Nona Qin, saya hanya ingin mentraktir Anda makan sekarang, ini bukan pelecehan sama sekali, dan... Zhao Yongping berhenti sejenak, lalu berkata dengan ringan, di Yangcheng, tidak ada yang berani menyentuh saya, Zhao Yongping, jadi Nona Qin, jangan khawatirkan aku. Benar, Tuan Zhao, siapa itu? Pacarmu tidak ingin hidup lagi, dan dia berani menyentuh Tuan Zhao. Konyol sekali, kamu mengira pacarmu adalah Gongsun Yuji. Semua orang di sekitar Zhao Yongping berteriak dengan jijik. Bahkan jika Gongsun Yuji berdiri di hadapanku hari ini, pacarku akan berani melawan. Qin Lan memandang kerumunan dan berkata dengan tenang. Hehe. Zhao Yongping tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, lalu berkata dengan suara rendah, Nona Qin, jika kamu mengatakan itu, maka aku semakin penasaran tentang siapa pacarmu. Sejak kamu ingin menunggu untuk bertemu dengannya, maka tunggu saja. Qin Lan melirik Zhao Yongping dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, semua orang yang hadir sepertinya sangat penasaran dengan pacar misterius Qin Lan, jadi mereka tidak berniat bubar, dan mereka semua berdiri di tempat dan menunggu untuk menyaksikan kesenangan itu. Semua orang menunggu hampir 5 atau 6 menit, dan sebuah mobil Audi hitam perlahan berhenti di gerbang Universitas Yangcheng. Harga pasaran mobil Audi ini paling banyak 4 hingga 5 juta yuan. Di Yangcheng, kota metropolitan yang penuh dengan orang kaya, sama sekali tidak dianggap sebagai mobil mewah, hanya bisa dianggap sebagai mobil biasa, jadi tidak ada yang namanya mobil ini. Berapa banyak perhatian orang yang tertarik. Setelah Fendi Zanders memarkir mobil, dia keluar dari mobil dan berjalan menuju posisi Qin Lan. Ketika Fendi Zanders melihat Zhao Yongping memegang bunga di depan Qin Lan, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Kamu bahkan memintaku untuk datang dan menggunakan dia sebagai perisai. Fendi Zanders bergumam sedikit tidak puas, tetapi tidak banyak bicara, dan berjalan tepat di depan Qin Lan. Sayang, kamu di sini. Qin Lan menunjukkan senyuman manis saat melihat Fendi Zanders. Sayang. Setelah mendengar alamat Qin Lan kepada Fendi Zanders, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Lagi pula, ketika Fendi Zanders turun dari mobil barusan, semua orang menganggap Fendi Zanders sebagai mahasiswa biasa Universitas Yangcheng, tetapi tidak ada yang mengira bahwa pemuda yang sangat biasa ini sebenarnya adalah pacar Qin Lan. Untuk sementara, semua orang merasa sedikit kecewa. Bagaimanapun, Qin Lan baru saja membual kepada Fendi Zanders, dan bahkan mengatakan bahwa orang seperti Zhao Yongping sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Fendi Zanders. Namun saat ini, jika keduanya dibandingkan satu sama lain, rasanya seperti langit dan bumi. Mobil Zhao Yongping berharga beberapa juta, dan dia berasal dari keluarga Zhao, belum lagi penampilannya.
Meski penampilan Fendi Zanders lumayan, dia masih lebih buruk dari Zhao Yongping. Gabungkan kedua orang ini, tetapi siapapun yang memiliki mata normal harus dapat membedakan siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa Fendi Zanders memiliki semacam status yang bertentangan dengan surga. Tapi status seperti apa yang dimiliki seseorang yang mengendarai mobil seharga 4 hingga 5 juta yuan? Zhao Yongping juga sedang mengamati Fendi Zanders saat ini. Dia merasa Fendi Zanders tampak familiar baginya. Dia seharusnya melihat Fendi Zanders di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Fendi Zanders sudah mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia melihat situasi di sini, jadi dia tidak berbicara omong kosong sama sekali, berjalan langsung ke sisi Qin Lan, dan berkata dengan lembut kepada Qin Lan, kembalilah bersamaku. Sayang, orang ini terus-terusan menggangguku untuk mengajakku makan malam, kamu setuju atau tidak? Qin Lan sepertinya melakukannya dengan sengaja, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan hati-hati. Maukah kamu pergi makan malam? Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kalimat ini, lalu dia melihat Zhao Yongping dari atas ke bawah, dan berkata tanpa ekspresi, kamu ingin mengundang pacarku makan malam. Saat ini, Fendi Zanders bahkan tidak tahu bahwa Zhao Yongping berasal dari keluarga Zhao, dan dia tidak tahu tujuan sebenarnya Qin Lan memanggilnya ke sini, jadi dia berpikir bahwa Qin Lan hanya ingin dia menyelesaikan pelamar. Benar, aku ingin mentraktir Nona Qin makan malam. Zhao Yongping sama sekali tidak menganggap serius Fendi Zanders, dan menjawab dengan nada yang sangat arogan. Pergilah. Kamu belum memiliki kualifikasi. Jika kamu punya waktu, habiskan untuk gadis-gadis di sekolah ini. Fendi Zanders sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Zhao Yongping sekarang, jadi nadanya sangat keras. Apa katamu? Zhao Yongping tidak menyangka Fendi Zanders begitu sombong. Aku menyuruhmu pergi, apa kamu tidak mengerti? Fendi Zanders mengulangi kalimat itu tanpa ekspresi, lalu menyeret Qin Lan pergi. Zhao Yongping secara naluriah membeku sesaat, lalu melangkah maju untuk menghentikan Fendi Zanders secara langsung, dan kemudian berkata dengan ekspresi muram, wah, tahukah kamu siapa saya? Beraninya kamu melepaskan saya. Zhao Yongping berasal dari keluarga Zhao. Dia telah tinggal di Yangcheng selama bertahun-tahun. Kemanapun dia pergi, dia dihormati. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Fendi Zanders, pukul dia. Begitu Zhao Yongping selesai berbicara, Qin Lan mengingatkan Fendi Zanders dengan suara rendah. Pukul dia. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit bingung, lalu dia berkata dengan suara rendah, bukankah terlalu sepele untuk melakukan sesuatu? Meskipun Fendi Zanders memiliki sikap yang keras, dia hanya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, dan dia tidak berniat untuk memukul siapapun sama sekali. Aku sudah bilang padamu untuk memukulnya, dan kamu memukulnya. Qin Lan berkata dengan suara rendah. Oke, kalau dia mengganggu lagi, aku akan melakukannya. Fendi Zanders tidak mengerti mengapa Qin Lan memintanya untuk memukul seseorang, tapi dia bisa merasakan bahwa Qin Lan tidak bercanda, jadi dia setuju. Nak, jika kamu putus dengan Nona Qin sekarang, aku mungkin akan melepaskanmu jika suasana hatiku sedang baik. Kalau tidak, aku akan memberitahumu bahwa masalah hari ini tidak akan pernah berakhir. Zhao Yongping memandang Fendi Zanders dan berteriak dengan penuh semangat. Apakah masalah ini sudah selesai hari ini? Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran, lalu menamparnya dengan backhand. Bab 1795, bentak. Terdengar suara yang tajam. Fendi Zanders tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam tamparan ini, tetapi seorang playboy seperti Zhao Yongping masih tidak tahan, jadi dia mundur beberapa langkah dan langsung duduk di tanah. Anda berani memukul Tuan Zhao, apakah Anda tidak sabar? Teman-teman di sekitar Zhao Yongping bergegas menuju posisi Fendi Zanders setelah melihat Zhao Yongping dipukuli. Orang-orang ini adalah orang biasa, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Fendi Zanders? Fendi Zanders menamparkan teman Zhao Yongping dengan 2 pukulan backhand. Di sisi lain, Zhao Yongping menatap ekspresi marah di wajah Fendi Zanders. Dia tahu bahwa keterampilan Fendi Zanders tidak sederhana, dan jika dia terus bertarung, dia mungkin yang akan menderita. Tadi aku bilang pacarku akan memukulmu, tapi kamu tidak percaya, apa kamu dipukuli sekarang? Qin Lan memandang Zhao Yongping dan mencibir. Dan Zhao Yongping menarik napas dalam-dalam, lalu mengertakkan gigi dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, nak, apakah kamu berani menyebutkan namamu? Saya harus meminta penjelasan tentang masalah ini hari ini. Zhao Yongping merasa tidak mungkin dia berurusan dengan Fendi Zanders sekarang, karena teman-teman di sekitarnya hanyalah idiot, dan dia akan menemukan cara untuk membalas dendam pada Fendi Zanders setelah dia menanyakan nama Fendi Zanders. Di tempat yang Cheng ini, tidak ada orang yang tidak bisa dihadapi oleh keluarga Zhao. Namaku Fendi Zanders. Fendi Zanders menjawab Zhao Yongping dengan ringan, lalu membawa Qin Lan ke dalam mobil. Segera, mobil Audi Fendi Zanders menghilang di hadapan semua orang yang terkejut. Setelah Zhao Yongping mendengar nama Fendi Zanders, dia tercengang, seolah ketakutan. Dia ternyata, Fendi Zanders. Zhao Yongping menghela nafas dengan terbata-bata. Zhao Yongping sendiri berasal dari keluarga Zhao, jadi Zhao Yongping juga menghadiri pesta ulang tahun Zhao Wenzuo hari itu, dan tentu saja melihat Fendi Zanders, jadi Zhao Yongping merasa Fendi Zanders tampak familiar sekarang.
Fendi Zanders kini bisa dikatakan sebagai musuh terbesar keluarga Zhao, dan tidak hanya keluarga Zhao, hubungan Fendi Zanders dengan keluarga Gongsun juga sangat rapuh. Zhao Yongping tidak menyangka pacar Qin Lan begitu kuat. Jika itu adalah orang biasa, Zhao Yongping pasti akan mencoba yang terbaik untuk menghadapinya. Namun jika lawannya adalah Fendi Zanders, maka Zhao Yongping akan berada dalam situasi yang sulit, karena Fendi Zanders adalah eksistensi yang bahkan keluarga Gongsun dan keluarga Zhao tidak berani menghadapinya dengan mudah. Seseorang yang bisa bersaing dengan keluarga Gongsun bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh anak marginal dari keluarga besarnya. Tuan Zhao, anak ini terlalu sombong, apa yang akan kamu lakukan padanya selanjutnya? Seorang pemuda yang baru saja ditampar oleh Fendi Zanders meneriaki Zhao Yongping dengan marah. Bagaimana cara menghadapinya? Zhao Yongping tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia mendengar ini, lalu mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu gila? Apa kamu tidak dengar? Orang itu adalah Fendi Zanders. Apa yang terjadi dengan Fendi Zanders? Pemuda itu mengedipkan matanya dan bertanya dengan ragu. Apa yang terjadi dengan Fendi Zanders? Zhao Yongping tersenyum tak berdaya, lalu berkata dengan suara rendah, pergi dan telepon ayahmu sekarang, tanyakan ayahmu siapa Fendi Zanders, lalu bicara padaku. Setelah mengatakan ini, Zhao Yongping berbalik dan pergi. Semua orang yang hadir juga dalam keadaan linglung saat ini, dan mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, Fendi Zanders dan Qin Lan langsung pulang ke rumah. Pakaian Qin Lan hari ini cukup formal, mengenakan seragam hitam dan rok pendek, dan kakinya yang ramping dan indah tampaknya memiliki kekuatan magis, selalu menarik perhatian Fendi Zanders. Fendi Zanders mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya dan mengemudikan mobil tanpa ekspresi. Bisakah kamu berhenti membiarkan aku melakukan hal semacam ini di masa depan, karena berapa banyak orang yang telah kamu dan aku tersinggung. Fendi Zanders menoleh dan menatap Qin Lan, mengeluh seolah sedikit tidak puas. Pada saat ini, Fendi Zanders berpikir bahwa Qin Lan memanggilnya ke sini hari ini hanya untuk berurusan dengan seorang pelamar. Kamu pikir aku memintamu datang ke sini hari ini untuk berpura-pura menjadi pacarku? Jawab Qin Lan ringan. Atau? Fendi Zanders bertanya balik. Jika Anda hanya seorang pelamar, saya punya banyak cara untuk menyelesaikannya sendiri. Saya meminta Anda datang ke sini hari ini untuk membantu Anda. Qin Lan berkata dengan lembut. Tolong aku. Ketika Fendi Zanders mendengar kata-kata Qin Lan, ekspresi wajahnya tampak semakin bingung. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan untukku? Apakah kamu tahu siapa orang yang kamu tabrak tadi? Qin Lan bertanya. Tidak tahu. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya. Saudaraku, aku sangat mengagumimu. Apa yang kamu lakukan di Yangcheng? Kamu bahkan tidak tahu situasi musuhmu sendiri. Qin Lan berteriak dengan suara yang tidak bisa berkata-kata. Bisakah kamu berhenti bersikap licik, siapa orang itu? Fendi Zanders bertanya pada Qin Lan dengan ekspresi bingung. Nama orang itu adalah Zhao Yongping, dari keluarga Zhao. Qin Lan berkata dengan lembut. Keluarga Zhao. Fendi Zanders tiba-tiba menoleh dan melirik Qin Lan, ekspresi wajahnya tampak sedikit bersemangat. Bukankah kamu selalu ingin berurusan dengan keluarga Zhao akhir-akhir ini? Kamu bahkan tidak mengetahui situasi keluarga Zhao, bagaimana kamu menghadapinya? Qin Lan berkata tanpa berkata-kata. Saya telah menyelidiki perusahaan keluarga Zhao baru-baru ini untuk melihat apakah saya dapat menemukan celah. Saya sama sekali tidak memperhatikan keluarga Zhao. Fendi Zanders menjelaskan dengan lembut. Qin Lan melirik Fendi Zanders dengan ringan, dan kemudian berkata dengan lembut, pada awalnya, saya memiliki ide yang sama seperti Anda. Saya ingin memulai dengan perusahaan keluarga Zhao, tetapi setelah saya banyak menyelidiki, saya menemukan bahwa perusahaan keluarga Zhao sistemnya sangat sempurna, meskipun ada celah, orang luar tidak dapat menghubungi mereka, dan hal-hal ini tidak dapat menjatuhkan seluruh keluarga Zhao sama sekali, dan tidak dapat menyelesaikan masalah Anda saat ini. Jadi, Anda mulai menyelidiki keluarga Zhao. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Benar, saya mulai menyelidiki semua orang di keluarga Zhao satu persatu, dan akhirnya menurut saya Zhao Yongping ini adalah terobosan yang sangat bagus. Qin Lan sedikit mengangguk. Mengapa? Fendi Zanders bertanya. Anda tidak tahu situasi spesifik dari keluarga Zhao. Faktanya, keluarga Zhao dapat dianggap sebagai keluarga super besar di Yangcheng saat itu, dan keluarga Zhao pada saat itu tidak terikat dengan keluarga Gongsun, tetapi sebuah keluarga besar yang mandiri. Kepala keluarga Zhao sebelumnya adalah Zhao Hongda. Qin Lan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Zhao Hongda memiliki 3 putra. Putra tertua adalah Zhao Wenyu, putra kedua adalah Zhao Wenzuo. Saya tidak tahu nama putra ketiga, tetapi dia meninggal ketika dia masih sangat muda. Saya tahu semua hal yang Anda katakan. Kemudian, Zhao Wenyu juga meninggal, dan kemudian Zhao Wenzuo menggantikan Zhao Hongda sebagai kepala keluarga Zhao. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Lalu, tahukah kamu bagaimana Zhao Wenyu meninggal? Qin Lan memandang Fendi Zanders dan bertanya. Bab 1796. Saya tidak begitu jelas tentang ini. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan.
Jika berita yang saya dapat benar, Zhao Wenyu dibunuh oleh keluarga Gongsun. Gongsun Yan memerintahkan untuk membunuh Zhao Wenyu, dan kemudian Zhao Wenzuo menjadi kepala keluarga Zhao dan melekatkan dirinya pada keluarga Gongsun. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan berkata, "Maksudmu Zhao Wenzuo dan Gongsun Yan bergabung untuk menyingkirkan Zhao Wenyu?" Setelah Fendi Zanders memahami maksud Qin Lan, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Yah, kemampuan Zhao Wenyu jauh lebih unggul daripada Zhao Wenzuo saat itu, dan Zhao Wenyu adalah putra tertua Zhao Rongguang. Masuk akal bahwa dia pasti mewarisi posisi patriark keluarga Zhao, tetapi Zhao Wenyu meninggal saat kompetisi paling penting. Itu bukan suatu kebetulan. Qin Lan berkata dengan serius. Tapi Fendi Zanders memandang Qin Lan dan tidak berkata apa-apa. Jika sebelumnya, Fendi Zanders mungkin bertanya-tanya apakah berita Qin Lan itu benar atau tidak, tapi sekarang Fendi Zanders tidak ragu lagi. Bagaimanapun, persaingan antara keluarga besar selalu sangat kejam, dan Chen Tianyi serta Chen Xiaolu juga saling membunuh. Di hadapan kepentingan nyata, semua keluarga dan persahabatan hanyalah omong kosong. Tetapi bahkan jika Anda mengetahui hal-hal ini, apa hubungannya dengan urusan saya dengan keluarga Zhao? Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata, "Kalau begitu, tahukah kamu siapa orang yang tadi kamu tabrak?" Qin Lan berkata sambil tersenyum. "Tidak tahu." Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ringan. "Orang yang aku minta kamu pukul tadi tidak lain adalah putra Zhao Wenyu sendiri," jawab Qin Lan. Fendi Zanders langsung membeku setelah mendengar kata-kata Qin Lan. Ketika Zhao Wenyu meninggal saat itu, Zhao Rongguang sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimanapun, Zhao Rongguang bukanlah orang biasa yang mampu memimpin keluarga Zhao ke posisinya saat ini, jadi dia sangat jelas tentang banyak hal. Jadi Zhao Rongguang khawatir Zhao Wenzuo akan bersamanya. Gongsun Yan marah pada dirinya sendiri, dan ketika dia menjadikan Zhao Wenzuo sebagai kepala keluarga Zhao, dia meninggalkan 51% saham, dan 49% sisanya. Dibagikan kepada anggota keluarga Zhao lainnya, Qin Lan memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Kalau begitu, Zhao Rongguang harus mengambil keputusan terakhir dalam keluarga Zhao saat ini. Fendi Zanders buru-buru bertanya. Tentu saja tidak. Qin Lan menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, patriark keluarga Zhao saat ini adalah Zhao Wenzuo, jadi sebagian besar kekuasaan ada di tangan Zhao Wenzuo. Zhao Rongguang tidak lagi peduli dengan urusan keluarga Zhao. Selama Zhao Wenzuo tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Masalahnya, setelah Zhao Rongguang meninggal, saham Zhao Rongguang ini akan tetap menjadi milik Zhao Wenzuo. Orang tua ini hanya meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Fendi Zanders menghela nafas pelan. Meskipun ini adalah masalah internal keluarga Zhao, ini dapat memberi Anda peluang yang sangat bagus, karena Zhao Rongguang memiliki 51% saham di tangannya, jadi Zhao Rongguang memiliki kemampuan untuk meminta Zhao Wenzuo mundur. Qin Lan melanjutkan. Zhao Rongguang memang mampu membuat Zhao Wenzuo mundur, tapi bagaimana saya bisa membuat Zhao Rongguang terkesan? Bagaimanapun, Zhao Rongguang harus berurusan dengan putranya sendiri. Fendi Zanders berkata sedikit tanpa berkata-kata. Aku sudah mengatakan ini, kenapa kamu belum mengerti maksudku? Qin Lan memandang Fendi Zanders dan berkata dengan ekspresi patah. Apa maksudmu? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Kamu benar-benar tidak bisa meyakinkan Zhao Rongguang, tapi kamu bisa membujuk Zhao Yongping. Qin Lan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Zhao Wenzuo adalah musuh pembunuh ayah Zhao Yongping, dan dia sekarang memiliki peran yang terpinggirkan dalam keluarga Zhao. Jika kita mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengannya, saya rasa dia tidak punya kepentingan apapun. Alasan untuk menolak. Fendi Zanders tidak memahami maksud sebenarnya Qin Lan sampai dia mendengar kata-kata Qin Lan. Dia berbisik, saya tahu apa yang harus dilakukan. Anda berencana untuk mengizinkan saya bekerja sama dengan Zhao Yongping, dan kemudian mendukung Zhao Yongping untuk menggantikan posisi Zhao Wenzuo di keluarga Zhao. Dengan cara ini, semua masalah saya dapat diselesaikan dengan mudah. Kanan. Qin Lan menghela nafas lega ketika dia melihat Fendi Zanders mengerti apa yang dia maksud. Caramu ini lumayan. Tidak hanya bisa menyelesaikan masalahku saat ini, tapi juga bisa melemahkan kekuatan keluarga Gongsun, dan yang terpenting, juga bisa memperkuat kekuatanku. Ini cara yang bagus untuk membunuh 3 burung dengan 1 batu. Fendi Zanders mengertakkan gigi dan tersenyum, dan suasana hatinya meningkat pesat dalam sekejap. Apakah menurutmu sesederhana memintamu datang hari ini karena aku ingin kamu membantuku menangani pelamar? Qin Lan cemberut dan berkata. Tetapi tidak sesederhana itu untuk mendukung Zhao Yongping ke posisi teratas. Fendi Zanders sepertinya pusing. Aku sudah memberitahumu caranya, sedangkan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Qin Lan berkata dengan santai. Karena Anda telah mempertimbangkan untuk mengizinkan saya bekerja sama dengan Zhao Yongping, mengapa Anda membiarkan saya mengalahkan Zhao Yongping hari ini? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Jika kamu tidak menamparnya, bagaimana dia bisa tahu di mana dia berada? Tamparanmu menunjukkan jarak di antara kalian berdua, sehingga kamu bisa menjadi lebih kuat saat mendiskusikan kerja sama dengannya selanjutnya. Itu akan sangat membantu. Kepadamu. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan menjelaskan.
Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke arah Qinlan, dan sangat bersyukur di dalam hatinya, karena jika bukan karena Qinlan, Fendi Zanders tidak akan pernah memikirkan metode sebaik itu. Terima kasih. Fendi Zanders berkata dengan sangat serius. Kenapa kamu tiba-tiba begitu sopan padaku? Aku melakukan hal ini bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Jangan lupa, musuhku juga Rockefeller. Kata Qinlan santai. Hehe. Fendi Zanders memandang Qinlan dan tersenyum ringan, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Lebih dari 10 menit kemudian, Fendi Zanders mengirim Qinlan kembali ke rumah, dan kemudian pergi ke gedung Feng Yun sendirian. Saat itu sudah lewat jam 7 malam, namun sebagian besar karyawan belum pulang kerja. Fendi Zanders datang langsung ke kantor Zhou Qiaoqiao, dan kemudian memberitahu Zhou Qiaoqiao tentang rencana yang telah dia diskusikan dengan Qinlan. Tuan Zanders, saya pikir metode ini harus menjadi metode yang paling layak saat ini. Zhao Yongping telah terpinggirkan dalam keluarga Zhao. Dia pasti menyadari hal ini di dalam hatinya. Jika kita menawarkan dia kondisi yang sesuai, maka Zhao Yongping pasti akan setuju. Zhou Qiaoqiao berkata langsung setelah mendengarkan kata-kata Fendi Zanders. Karena menurutmu tidak ada masalah, ikuti metode ini. Bisakah kamu menemukan informasi kontak Zhao Yongping sekarang? Fendi Zanders memandang Zhou Qiaoqiao dan bertanya. Seharusnya mungkin. Dia berasal dari keluarga Zhao. Seharusnya tidak sulit menemukan informasi kontaknya. Saat berbicara, Zhou Qiaoqiao mengangkat ponselnya dan menelepon.